Katanya pikiran itu bisa menjadi doa. Kalau pikiran itu bisa menjadi doa, seperti apa pikiran yang bukan termasuk doa? Dan gimana cara mengaturnya? Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling seru, selalu kita ngebahas kekuatan dari pikiran kita sendiri ya. Gimana gak seru coba? Kita pikirin deh. Pikiran yang ada di kepala kita ini kadang-kadang membuat kita sendiri jadi kaget. Pernah gak sih kamu mikirin sesuatu, teman-teman? Sesuatu itu tiba-tiba benar-benar hadir di depan mata kita. Nah, pertanyaannya, kalau cuma terjadi sekali mungkin itu kebetulan. Tapi kok ini nggak sekali gitu loh. Terjadi berulang kali hanya di beberapa waktu yang berbeda aja. Nah, pertanyaannya, apakah benar pikiran itu adalah doa? Dan kalau memang sebagai doa, pikiran seperti apa yang sebagai doa dan yang bukan? Karena ngeri juga ya, bener gak sih? Kalau semua pikiran jadi doa, waduh, ntar kita mikirin ini jadi dan nggak semua yang kita pikirin kan bagus, betul nggak? Nah, kita bahas di hari ini lebih dalam lagi dari apa yang sudah pernah kita bahas. Oke? Lanjut. Jadi gini teman-teman, pikiran kita ini itu sebenarnya adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Saya ulangi dulu. Pikiran kamu, pikiran saya nih, pikiran kita semua, ini semua adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Tapi, nah ada tapinya nih. Kenapa mas? Pikiranmu itu tidak akan menjadi manfaat kalau kamu tidak mengetahui biang kerok dari pikiran ini. Benar, ini dia jawabannya. Pikiran sebagai doa itu seperti apa mas? Kok bisa jadi doa? Pikiranmu bisa menjadi doa kalau dia diiringi dengan bapaknya pikiran. Wah, apa itu bapaknya pikiran? Bapaknya pikiran itu adalah perasaan. Betul. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, mas pikiran itu bisa jadi doa nggak? Bisa. Kalau begitu pikiran seperti apa mas yang menjadi doa? Jawabannya adalah pikiran yang mengandung perasaan dalam. Benar, semakin dalam perasaan yang kamu sertakan dalam pikiranmu, semakin berpotensi seizin Tuhan tetap ya untuk menjadi kenyataan. Jadi misalnya gini, coba sekarang kamu ingat pikiran apa yang seumur hidup kamu baru-baru ini jadi kenyataan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, pikiran yang jadi kenyataan itu, sadar nggak sih kamu sertakan perasaan juga di dalamnya? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Pikiran apapun yang jadi kenyataan itu tuh, nah pikiran yang itu, sadar gak sih kamu sertakan perasaan di dalamnya? Jadi bahasa gampangnya gini loh, yang menarik semua ke dalam hidup kamu seizin Tuhan, itu bukan pikiranmu, tapi perasaan di balik pikiranmu. Sadar? Saya ulangi, apa yang menarik sesuatu ke dalam hidup kita itu sebenarnya, sesungguhnya kalau kamu sadari, bukan pikiranmu, bukan pikiran kita. Tapi apa? Betul, perasaan di baliknya. Jadi yang harus kita waspadakan adalah apa? Kalau kamu mikirin yang takut-takut, nah ini kita contoh, ini kisah nyata ya, maaf nih kalau saya nakutin, tapi bukan nakutin. Jadi saya punya teman begini teman-teman, dia tuh penakut. Dia penakut banget. Dia bingung kenapa ya kok setiap kali saya tuh jadi orang takut banget, bener-bener saya ngelihat penampakan. Iya kan? Penampakan apa aja? Ya kamu sebutin deh, you name it lah. Apapun jenis hantu di Indonesia gitu. Nah itu tuh dia pernah lihat. Kenapa begitu? Sebagian orang menganggap itu ilusi. Bagi saya itu bukan ilusi, itu benar. Loh kenapa mas? Karena gini, maaf ya sekali lagi saya minta maaf nih. Kalau kamu takut hantu, semakin kamu takut, hantu itu bisa semakin beneran datang ke depan kamu. Sekali lagi saya bukan nakut-nakutin, ini kenyataan. Coba yang indigo ya, yang kamu punya indera keenam, coba tulis di komentar. Benar nggak perkataan saya? Dalam dunia pergaiban pun ini berlaku ya. Kalau kamu mikirin yang serem-serem dan kamu
yakin banget bahwa itu ada sesuatu makhluk di balik itu gitu, apapun itunya gitu ya. Itu beneran ada. Kenapa? Karena gaib-gaib ini bisa ngelihat ketakutan kamu, energi kamu sebagai penakut itu kuat sekali, dan mereka pun beneran hadir. Kenapa? Karena kamu menyertakan perasaan takut yang dalam. Itu baru gaib, baru takut. Bagaimana dengan rezeki? Sama. Jadi yang harus kamu pikirkan begini. Apa yang tidak kamu mau jadi kenyataan dari pikiranmu, buang perasaannya, bukan buang pikirannya. Saya ulangi, ini emas nih ya. Apa yang kamu tidak mau dari pikiranmu untuk jadi kenyataan di dalam hidupmu, bukan buang pikirannya, susah, tapi buang perasaannya. Sebaliknya, apa yang kamu mau tarik ke dalam hidup kamu melalui pikiranmu seizin Tuhan tetap. Selain kamu berdoa, minta petunjuk sama Tuhan, pikirin yang enak-enak boleh dong, boleh. Tapi sertakan perasaan yang dalam di dalam perasaanmu. Itu kuncinya, perasaan. Jelas nggak nih sampai sini? Menarik ya? Nah, daging kan? Nah, terus pertanyaan berikutnya, Mas. Saya ini orangnya anxiety. Nah, anggap aja gitu ya. Saya ini orangnya cemas, gampang mikirin yang bikin saya takut, Mas. Wah, terus kalau dari kisah Mas Aryan tadi itu malah bikin saya takut jadinya. Saya takut kenapa? Beneran nanti bisa lihat gaib. Saya harus ngapain dong, Mas, supaya saya nih dengan kecemasan saya, ketakutan saya, pikiran negatif saya bisa jadi orang yang paling nggak lebih tenang gitu, Mas. Ada tips gak? Jawabannya ada. Tahu nggak tipsnya gimana? Nih, dengerin ya. Ini sudah pernah saya bahas di live streaming kemarin, tapi saya tahu kamu nggak semuanya nonton live streaming saya, jadi saya ulang lagi. Ini penting, ini ritual yang harus kamu lakukan di video ini. Kalau kamu ingin mengendalikan sesuatu hal yang kamu tarik menggunakan pikiranmu, atur apa? Betul, perasaanmu. Gimana cara mengendalikan perasaan? Perhatikan ketiga indera utama kamu. Saya ulangi, untuk mengatur perasaan, perhatikan ketiga indera. Betul, bukan indera Brugman ya. Bukan. Tapi indera yang kamu punya, panca indera bahasa gampangnya. Indera apakah itu? Apakah indera Herlambang? Bukan. Indera penglihatan, indera pendengaran. Dan satu lagi, kamu perhatikan apa yang kamu ucapkan melalui mulut atau lidahmu. Jadi perhatikan apa? Mata, telinga, dan mulutmu. Gimana caranya? Saya jabarin. Ini boleh kamu resapi ya, renungkan. Teman-teman, kamu sadar nggak perasaan kamu tuh terbentuk secara sadar atau tidak berdasarkan hal yang paling sering kamu lihat. Betul apa betul? Ayo. Kalau gak percaya, bener gak tebakan saya nih? Ini buat kamu yang baru-baru ini ngerasa gak enak mulu perasaannya. Betul gak tebakan saya bahwa kamu paling sering gunain telunjuk kamu baru-baru ini untuk ngapain? Scrolling handphone di sosmed. Betul apa betul? Lah itu buktinya. Apa yang paling sering kita lihat itu mempengaruhi perasaan loh. Dan ingat kuncinya. Perasaanmu akan menarik sesuatu ke dalam hidupmu. Semakin buruk perasaanmu, ya jangan heran yang ketarik yang buruk-buruk juga. Iya kan? Jadi perhatikan apa yang kamu lihat. Kalau di sosmed boleh-boleh aja, tapi udah deh, yang gak bagus-bagus ya kamu blok atau kamu hide gitu ya. Demi keselamatan kamu sendiri, bukan demi saya. Paham gak? Jelas ya? Kan di sosmed bisa tuh ya, disembunyikan orang-orang yang gak bener, ya udah sembunyiin aja, biar gak kelihatan di beranda gitu loh. Paham? Nah, termasuk film, ini terutama perempuan nih ya. Wahai para perempuan, ayo dong, jangan nonton film perselingkuhan mulu. Gimana kisah cintamu mau bagus kalau yang ditonton perselingkuhan mulu? Lo emang ngaruh, Mas? Sekarang saya tanya, itu film perselingkuhan bikin hati kamu, perasaan kamu gak enak gak? Iya, Mas. Nah udah, hati-hati. Perasaanmu menarik itu semua ke dalam hidup kamu. Jadi jangan heran ya, kalau orang paling sering nonton film yang enggak-enggak, apalagi sampai masuk ke hati, jadi perasaan, itu jadi kenyataan dalam hidup dia. Makanya kalau nggak percaya, lihat teman kamu deh. Lihat teman kamu yang paling sering nonton film yang aneh-aneh. Kisah hidupnya aneh nggak?
Kasian ya. Coba kasih video ini deh biar dia sadar ya. Biar dia sadar. Oke? Kasih nih video. Nah, kalau gitu saya harus ngelihat yang apa? Yang bikin kamu happy, yang bikin kamu terinspirasi, yang bikin kamu bersyukur atas kebesaran Tuhan. Saya ulangi, lihatlah segala sesuatu yang bikin kamu happy, bikin kamu tenang, dan bikin kamu bersyukur akan kebesaran Tuhan. Nah, yang kedua, masalah telinga juga sama nih. Apa mas? Kamu tuh paling sering dengerin orang-orang curhat yang negatif mulu sama kamu. Kenapa sih? Hey, halo. Jangan dengerin curhatan teman-teman kamu hanya karena mereka butuh curhat ya. Kamu juga manusia loh, kamu juga butuh kebahagiaan. Kita tuh kadang-kadang lupa telinga kita ini juga jendela dari perasaan. Apa yang paling sering kita dengerin, nah itulah yang mempengaruhi perasaan, betul gak? Gak usah jauh-jauh deh, video ini kamu dengerin kan? Enak gak rasanya? Enak. Kenapa? Karena ini positif. Sekarang bayangin kalau kamu dengerin yang negatif semuanya. Rasanya enak gak? Boro-boro enak mas. Pengennya istirahat mulu. Kenapa? Badannya tuh gak enak rasanya. Kok bisa perasaanmu jadi toksik, jadi gak enak? Betul apa enggak? Jadi perasaan kamu dikendalikan salah satunya oleh apa yang kamu dengar. Dengerin yang enak-enak ya. Boleh lagu, boleh ayat-ayat suci, boleh motivasi, boleh ceramah agama yang positif. Dengerin sebanyak mungkin supaya kamu sendiri enak. Dan jauhi dulu lah curhatan dari teman-teman yang kamu tahu dia teman kamu tapi bilang lah sekali-sekali, guys atau mbak, maaf ya, aduh saya capek nih. Harus tegas. Kupingmu, pendengaranmu, tanggung jawab kamu. Bisa? Bisa nggak nih? Bagus. Nah yang terakhir, mulut. Ini juga penting nih. Hoi, udah jangan gosipin temen kamu mulu. Orang yang paling beruntung tuh sebenarnya orang pendiam. Tapi entah kenapa orang-orang pendiam itu selalu curhat sama saya, ngerasa dirinya hina karena pendiam. Hoi, para pendiam, saya pun juga dulunya pendiam. Dan orang pendiam itu bisa jadi dosanya paling dikit. Kenapa? Karena mulutnya dijaga. Perhatikan apa yang paling sering kamu ucapkan, teman-teman. Sesuatu hal yang kamu ucapkan berulang kali itu mempengaruhi perasaanmu. Saya ulangi, sesuatu yang kamu ucapkan berulang kali mempengaruhi betul perasaanmu. Jadi kalau kamu bilang saya bisa umroh, saya bisa umroh, seizin Tuhan bisa umroh beneran. Kamu pengen kemana? Saya bisa ke Jepang, seizin Tuhan. Terus ucapin gitu, bisa ke Jepang beneran. Kenapa? Karena perasaanmu lah yang menguat dengan kalimat yang kamu ucapkan berulang kali. Betul. Jadi hati-hati sama mulutmu nih ya. Jangan berkata-kata aku tidak bisa, aku cupu, aku jelek. Beneran loh. Ya, aku gendut. Emang kenapa kalau gendut? Gendut jelek mas loh, kamu yang ngomong. Aku kurus. Emang kenapa kalau kurus? Kalau kurus jelek mas. Kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong loh. Jadi doa itu. Iya ya. Udah stop deh. Berkata-katalah apa yang mau kamu dapatkan dalam hidup berulang kali. Itu triknya ya. Itu triknya. Itu tipsnya. Jelas sampai di sini? Emas ya. Nah sekarang tugas kamu adalah apa? Pertama saya minta tolong klik jempol ke atasnya kalau kamu suka banget dengan isi video yang daging ini. Silakan. Sudah? Terima kasih. Yang kedua, kamu janji ya untuk rutin mendengarkan atau menonton video ini berulang kali. Kenapa? Karena video ini emas banget. Betul nggak sih? Daging sekali ini video kan? Coba, berapa banyak orang yang butuh video ini selain kamu? Nah itulah tugas kamu. Yang ketiga, bagikan link video ini. Nah, video ini punya link kan di atas tuh. Nah kamu bagikan, kamu share, kamu bagikan. Bagikan ke teman-teman kamu terutama yang kamu tahu, aduh ini gaya hidup dia nggak banget mas. Saya kasihan sama dia. Nah ini kasihlah ke teman kamu, saudara kamu, keluarga, atau tetangga mungkin. Aduh tetanggamu kayaknya gimana gitu ya. Kasihlah, ajak ngobrol sambil dengerin ini video lagi ya. Video ini hadiah istimewa saya buat kamu, diresapi dan bersyukur. Bersyukurnya bukan sama saya, tapi sama Tuhan yang selalu menyayangi kamu di luar apa yang pernah bisa kamu bayangkan. Tuhan itu baik loh, tapi kitanya aja yang suka berburuk sangka terus. Kenapa sih? Berhenti ya. Berhenti dan berbaik sangkalah sama Tuhanmu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.